Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yogi Aditya Chandani Putri, NIM 220201180 dari kelas SIB. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang back of words, salah satu metode dasar dalam representasi teks yang sering digunakan di dunia kerja. Oke, sebelum masuk ke back of words, kita harus tahu dulu nih, apa itu representasi teks. Jadi, representasi teks itu simpelnya cara kita mengubah kata-kata atau kalimat menjadi angka. Kenapa harus diubah jadi angka? Karena komputer itu nggak bisa ngerti makna kata. Komputer cuma bisa baca dan proses angka aja. Misalnya gini ya, ada kata enak dan jelek. Kita bisa langsung paham kan kalau maknanya itu beda. Tapi kalau komputer dia tuh cuma bisa tahu kalau itu cuma huruf E, N, A, K, dan J, E, L, E, K. Dia nggak bisa bedain mana yang bagus, mana yang jelek, kalau masih berbentuk huruf. Maka kita perlu terjemahin kata-kata itu ke dalam bentuk angka, supaya komputer bisa proses datanya. Tanpa representasi teks, komputer nggak bisa bedain dua kalimat, kelompokin dokumen berdasarkan topik, tahu review itu positif atau negatif. Jadi, representasi teks itu penting banget. Nah, sekarang representasi teks itu dipakai di mana sih kalau di dunia kerja? Contoh paling gampang itu di marketplace ya, kayak Shopee, Lazada, Tokopedia. Bayangin, setiap hari ada ribuan bahkan jutaan review dari pembeli. Terus perusahaan pengen tahu nih, pelanggannya puas apa enggak. Masa iya harus bacain satu-satu? Pasti capek dong dan buang-buang waktu juga. Makanya, mereka pakai sistem analisis sentimen yang otomatis. Cara kerjanya, sistem ambil review, kayak produk ini bagus banget, pengiriman cepat, puas. Review itu terus diubah jadi angka, representasi teks. Sistem bisa langsung tahu kalau review ini positif. Begitu juga kalau ada yang bilang barang ini jelek, rusak, terus kecewa, berat. Sistem bisa langsung tahu nih kalau itu review negatif. Jadi, representasi teks ini penting di dunia kerja. Oke, sekarang kita ke back of words atau disingkat BOW. Back of words itu metode paling sederhana buat ngubah tulisan jadi angka. Contoh simple. Kita punya dua kalimat nih. Kalimat pertama, saya suka belajar. Kalimat kedua, saya suka makan. Nah, step pertama, kita harus bikin kamus dari semua kata. Tadi kan ada kata saya, suka, belajar, sama makan. Terus step kedua, kita hitung tiap kalimat pakai kamus yang udah kita buat. Jadi kalimat pertama, saya ada, suka ada, belajar ada, makan nggak ada. Representasi teksnya jadi 1110. Terus kalimat kedua, saya ada, suka ada, belajar nggak ada, makan ada. Jadi, representasi teksnya 1101. Kenapa harus pakai kamus? Biar komputer itu bisa bedain. Tanpa kamus, keduanya itu jadinya 111. Kelihatannya sama, padahal itu maknanya beda kan? Nah, dengan kamus, komputer tuh tahu mana yang beda. Jadi yang kalimat pertama tadi kan belajar, kalimat kedua itu kan makan ya.
Intinya BEW itu ngitung kata pakai kamus yang sama dijadiin angka gitu ya. Terus selanjutnya kelebihan bag of words. Yang pertama itu gampang dipahami dan dibuat. Yang kedua cepat prosesnya, nggak berat di komputer. Yang ketiga cocok buat data yang nggak terlalu banyak. Yang keempat efektif buat klasifikasi sederhana kayak spam detection atau sentiment analysis. Terus kekurangannya apa sih, Kak? Ya, jadi kekurangannya itu yang pertama dia tuh nggak peduli urutan angka. Misal saya suka kamu dan kamu suka saya. Itu dianggap sama, padahal maknanya beda. Dia tuh nggak bisa ngerti urutan. Contoh lainnya gini. Masukkan garam baru gula. Terus kalimat yang kedua, masukkan gula baru garam. Dia nggak bisa bedain nih, karena urutannya tuh beda, walaupun katanya tuh mirip. Terus yang kedua, dia nggak ngerti konteks atau makna kata. Yang ketiga, banyak angka nolnya kalau vocabulary-nya besar, jadi boros di memori. Jadi yang keempat ada kata umum kayak yang, dan, atau itu bisa mendominasi, padahal nggak penting. Nah, selanjutnya ada tahapan dari bag of words. Itu ada 3. Yang pertama, tokenisasi, memecahkan kalimat menjadi kata-kata. Yang kedua, bikin vocabulary, mengumpulkan semua kata unik. Yang ketiga ada vectorization, itu menghitung kumpulan kata dan mengubahnya menjadi angka. Jadi aku udah menjelaskan tentang pengertian bag of words, representasi teks, kelebihan, kekurangan, tahapannya. Nah, sekarang kita masuk ke codingannya. Oke, yang pertama, seperti biasa, buka Google Colab, terus new notebook. Kita tunggu dulu ya, ini masih loading. Nah, di sini aku udah nyiapin codingannya, jadi tinggal ngopi aja. Kita paste di sini. Oke, aku akan jelasin. Yang pertama ini ada import convectorizer. Itu tools khusus buat bikin bag of words yang udah biasa dipakai di industri. Terus, ini ada 3 kalimat sederhana yang akan kita proses. Nah, ini ada convectorizer. Convectorizer. Ini kayak tools atau mesin yang bakal kita pakai, yang bakal bantu kita. Terus ini ada fit transform. Ini tuh fungsinya buat baca semua kalimat, bikin vocabulary otomatis, menghitung kemunculan kata, mengubah jadi angka semua dalam satu baris. Makanya kode ini jadi super singkat. Terus ada get feature names out. Ini buat ambil vocabulary-nya, biar kita tahu kata apa aja yang ada. Terus ada tuh array, buat ubah jadi array biasa yang gampang dibaca. Oke, karena udah aku jelasin codingannya, kita langsung run aja. Hasilnya, setiap kata udah jadi vektor angka. Terus angka-angka ini buat apa sih? Jadi yang pertama, angka ini bisa buat input ke algoritma machine learning, kayak neck bias, SVM, random forest, buat klasifikasi. Yang kedua buat analisis sentimen, bedain review ini positif atau negatif. Yang ketiga spam detection, bedain email spam atau bukan.
Terus ada text clustering, mengelompokkan dokumen berdasarkan topiknya, dan sebagainya. Jadi, intinya itu back of words ini adalah langkah awal buat komputer bisa memahami dan memproses teks. Oke, sekian video tutorial dari saya. Semoga penjelasannya bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.